seperti pada nomor 2 kuis 1 itu. Ya, kemudian ada XA dan X2. Nah, XA-nya itu juga bisa dalam theta. Jadi nanti yang ada itu adalah X karena batangnya bergerak. Ya. Kemudian ada theta dan ada X2. Nanti ada omega 1, 2, dan 3. Yang dicari adalah omega 1. Mode getarnya bagaimana? Ya, nanti dikembalikan lagi. Nilainya sudah ada semua, tinggal memasukkan. Ya, tinggal memasukkan, nanti Anda dapat omega 1, 2, 3. Gitu. Nah, berikutnya yang ini. Koordinat modal. Ya, ini ada yang betul sudah ya mencari responnya. Ya, karena di sini ada F ya, jadi tidak perlu initial condition. Ya, kita cari gayanya. Ya, gayanya F0 sin beta T. Jadi nanti dalam bentuk ya, ada X1, ada X2 dan X3. Ya, nanti dicari omega 1, 2, 3, cari motifnya, kemudian cari normalisasinya. Normalisasi semuanya dinormalisasi ya. F-nya dinormalisasi ketemu. Malah enggak lama ini kalau Anda sudah paham ya. Enggak lama. Anda cari persamaannya ya. Ibu sudah kasih jalan kemarin caranya bagaimana. Ini 2M X double dot X1 double dot tambah 3 X1 KX1 ya dikurangi dengan KX2 dikurangi dengan KX3 ya sama dengan 0. Ya, kemudian yang ini juga gitu. Ya, setelah dapat persamaan ketiganya Anda susun dalam matriks 3 kali 3, Anda buat sudah disiapkan determinannya, tinggal masukkan nilai-nilainya, ketemu omega 1, 2, 3. Ya, kemudian masukkan lagi ke motifnya, ke persamaan, cari motif, ketemu. Permisi Bu. Ya. Mau bertanya untuk yang persamaan 3 itu berarti minus KX1 ditambah 2 KX3 itu betul nggak ya? Untuk yang persamaan 3. Persamaan 3 ini? Iya Bu. Itu saya minus KX1 ditambah 2 KX3. Minus KX1 ditambah 2 KX3. Itu salah atau betul ya Bu ya? Betul. Betul ya Bu ya? Ibu.
Berarti kalau persamaan 3 ini itu adalah M X 3 double dot ya plus 2K X 3 minus KX1. Jadi ya, Alif? Iya, Bu. Nah, kan sudah gampang ya. Nah, tinggal nanti Anda masukkan, Anda buat determinannya dari ketiga persamaan, ya. Anda cari omeganya. Ya, baik. Untuk yang lain bagaimana? Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada kendalanya? Itu double dot plus K1 ya 2K1 ini 2K2 plus 2K2 X1 dikurangi 2K2 X2. Gini. Untuk yang M2 X2 double dot ya. Kemudian plus 2K2 X2 minus 2K2 X1 sama dengan 0. Ini Andina? Oh, baik, Bu. Mungkin lebih enak kalau dibuat sederhana gini dulu ya. Kalau dibuat sederhana seperti iya. Ya, dibuat yang hijau itu ya. Iya, Bu. Kan sama saja tuh. Iya, kan sama saja ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini beda lagi kalau misalnya nanti juga gini ya. Ini kita kasih pegas. Ya. Ya, berarti kan pegasnya ada 4. Ya, 4K2. Ya. Baik. Ada lagi, Andina? Cukup, Bu. Sudah mulai paham. Baik. Untuk yang lain? Silakan. Pintu? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Kalau kemarin masalah kuis, ya saya bingung yang ini di PA. Saya coba tuh memahami lagi tuh. Iya, baik. Gini aja ya. Untuk yang lainnya mungkin? Reza? Saya masih bingung yang DVA ini sih, Bu. Bingungnya kenapa?
Kalau saya mungkin memang jarang yang latihan DVA, jadi kalau setelah dapat persamaan, saya nggak tahu mau lanjut kemana kalau DVA. Ya kan kemarin materinya sampai DVA ya? Iya, Bu. Materinya memang sampai DVA. Jadi ya kalau keluar DVA ya kalau nggak ada latihan ya Anda memang nggak bisa. Rianti? Rianti? Iya Bu, Gimana? jadi kalau dari saya sendiri kurang lebih sama seperti teman-teman tadi sih Bu kendalanya. Lalu untuk kemarin itu saya kekurangan waktu karena saya memastikan persamaan saya benar terlebih dahulu Bu, sehingga tidak selesai. Ya, baik. Ya, kesimpulannya mungkin memang Anda kurang latihan, ya, sehingga mendapat soal seperti itu, ya Anda bingung, ya. Padahal itu juga tidak susah, ya, tidak susah. Kemudian Ibu juga sudah menyarankan menggunakan fasilitas yang ada, ya. Maksudnya untuk mencari frekuensi natural dan lain-lain, ya. Berarti memang Anda kurang latihan. Ya, baik. Kalau begitu, Ibu akan memberikan evaluasi lagi berupa remedi. Remedi itu hanya diberikan bagi mereka yang di bawah B. Ya, yang merasa di bawah B dan ingin memperbaiki, silahkan ikut remedi. Ya, silahkan ikut remedi. Wajib, ya memang hukumnya wajib kalau Anda pengen lulus dengan nilai yang baik. Ya, tapi nggak ingin memaksa Anda karena Anda punya pilihan, bukan anak kecil lagi, ya, yang harus dipaksa. Ya, kecuali kalau mata kuliah wajib ya, mata kuliah wajib seperti Dintek itu harus. Ya, tapi kalau ini adalah mata kuliah pilihan, ya. Jadi silakan kalau misalnya Anda mau remedi, ya kita jadwalkan hari Kamis untuk remedi kuis 1. Hari Kamis itu untuk kuis 1 nanti kira-kira mulainya malam ya. Mulainya malam. Jam 7 bisa? Atau jam 8? Kalau misalnya sore ada yang kuliah? Ada Bu. Hari apa, Bu? Hari Kamis. Kamis sore ada. Kamis sore ada. Sampai jam? Setengah 7. Sampai maghrib, Bu. Sampai maghrib, ya. Jadi Ibu kasih kuisnya sekitar jam 8. Ya, jam 8, 2 soal, ya, 1 jam mungkin atau 45 menit, ya, untuk remedi kuis 1, ya, bagi mereka yang ingin memperbaiki, ya, dan nilainya di bawah B, ya, yang sudah di atas, yang B dan di atas B tidak usah, tidak boleh, ya. Nanti nilai maksimum untuk remedi itu adalah nilainya adalah B, ya, capaiannya adalah B. Tidak bisa Anda mendapatkan 80
ya. B itu 66 sampai 75, ya. Maksimum nanti adalah 66. Ya, nilainya adalah 66. Ya. Baik, kalau dua evaluasi Anda dapat B semuanya, ya, berarti nilai Anda dapat 66 semuanya, ya, berarti Anda sudah dapat B. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti jam 8 atau setengah 8 gitu. Kalau jam 8 mungkin terlalu malam, sampai jam 10 ya. Ya, jam setengah 8 nanti coba. Ya, pokoknya setelah Isya, ya, WIB, ya, WIB setelah Isya. Ya, kemudian yang untuk remedi UTS, ya, Ibu lakukan hari Sabtu bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. hari Sabtu sekitar jam 9. Ya, ini soalnya kejar-kejaran sama yang koreksi nanti. Ya, yang koreksi harus selesai di minggu 10. Ya, untuk menentukan apakah Anda bisa lanjut ataukah harus ngedrop. Daripada Anda lanjut nanti nilainya nggak cukup. Ya, mending untuk mengerjakan yang lainnya. Ya, baik. Ya, baik. Untuk kuis materinya 2 DOF dan DVA lagi. Untuk UTS materinya 3 DOF dan koordinat modal. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? 2 DOF, 3 DOF, silahkan. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ke materi yang baru, sistem
getaran sistem kontinu. Sistem kontinu ya, ya mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Kalau memang Ibu kurang dalam menjelaskan, Anda silakan membaca sendiri ya. Ya, Anda baca sendiri untuk materi-materi yang Ibu sampaikan. Ya, baik. Untuk sistem kontinu, getaran sistem kontinu ya. Ini adalah untuk menganalisa getaran ya yang dia terdistribusi ya, di sistemnya masanya dia terdistribusi. Ya, kalau kemarin kita bicara tentang ada masa 1, masa 2, masa 3, kemudian jadi 1 DOF, 2 DOF, dan 3 DOF. Ya. Ini sistemnya adalah sistem yang kontinu, berarti dia setiap materinya ya, setiap setiap body ya, misalnya sistem yang demikian, setiap body demikian ya, kita jadikan segmen-segmen ya. Nah, segmen-segmen ini akan mewakili satu massa. Ya, ini adalah satu massa. Berarti nanti di massa itu masing-masing punya gerakan. Ini ada X1 ya, ini ada M1, ini M2, M3 dan seterusnya. Ini nanti ada X1, X2, X3 ya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan perhitungan diskrit. Ya, diskrit itu kita anggap bahwa sistem ini ada massa yang mengumpul. Ya, massa yang mengumpul di sini yang kita amati adalah massa-massa ini. Ya, dan K-nya itu adalah defleksi masing-masing ini. Ya, defleksi masing-masing ini adalah K-nya. Ya. Sehingga nanti yang kita amati adalah responnya. X1 ini responnya bagaimana, X2 ini responnya bagaimana. Ya, ini adalah yang disebut dengan diskrit. Ya. Nah, sekarang kita pelajari yang kontinu, ya, bahwa ada analisa untuk diskrit, ada yang kontinu. Kontinu itu kalau misalnya sistemnya itu seperti tali, ya. Sistemnya seperti tali, bahwa kita misalnya punya tower, ya, kemudian pada tower ini ada talinya. Ya, ada talinya. Kemudian di tali itu, ya, dia misalnya di titik ini. Ini ada masanya di situ karena pada berat, ada elastisitas, ya, kabelnya itu. Ini juga ada massa di sini. Ya. Nah, masing-masing massa ini nanti dia akan bergerak. Ya. Nah, Anda bisa membayangkan gerakan daripada ini gerakan ke atasnya, ini misalnya W. Ya. Gerakan W itu adalah gerakan yang harmonik. Ya. Kita kembali lagi belajar tentang 1 DOF.
Ya, 1 DOF itu adalah seperti ini. Ada massa, ada K. Nah, gerakan X ke atas ke bawah ini kita anggap sebagai harmonik. Berarti nanti gerakannya seperti ini. Ya, itu untuk satu massa. Ya. Nah, W yang di sini juga demikian. Ini dia gerakannya adalah gini. Ya, gerakan W. Berarti nanti di massa 1 itu ada W1. Di massa 2 ada W2. Di massa 3 itu ada W3. Jadi nanti kabel itu banyak sekali massa dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ya, yang masing-masing dia nanti punya gerakan gelombang sendiri. Ya. Gerakan dari masanya itu. Namun, ya, karena dia juga dipegang kiri dan kanan, berarti antara W1 dengan W2 itu saling berhubungan. Bisa bayangkan, saling berhubungan. Berarti kalau misalnya W1 dia punya gerakan ke atas, W2 pun juga gerakannya ke atas. Tapi mungkin W-nya itu berbeda. Ini adalah W1, ini W2. Ya. W3, ya, dia juga gerakannya juga ke atas ke bawah. Karena apa? Dia satu tali. Ya, satu tali. Ke atas bareng, ke bawah bareng, ke atas lagi sama-sama, ke bawah sama-sama. Tapi W-nya yang berbeda. Kalau W yang di ujung dia tetap, ya, yang di boundary tadi dia tetap. Tapi yang di sebelahnya boundary mungkin dia gerakannya kecil. Yang di agak ke tengah mungkin agak besar, ke tengah lagi agak besar, hingga sampai yang di tengah-tengah dia maksimum. Nah, sehingga nanti dia punya gerakan yang demikian. Ya, kalau ke bawah dia hijau, kalau ke atas dia nanti merah. Ya, tapi masing-masing dia punya gerakan. Ya. Nah, gerakan yang itu nanti ditentukan oleh frekuensi naturalnya. Ya, frekuensi naturalnya. Frekuensi natural. Ya, frekuensi natural daripada talinya itu ada sendiri. Ya, ini ada X misalnya. Ya, di sini dia juga ada frekuensi natural untuk masanya sendiri. Ya, masanya sendiri. Berarti nanti dia ada constraint-nya itu adalah X, kemudian ada juga dia di sini ada T. Ya. Gelombangnya nanti ada bentuknya ada 2. Ya, makanya tadi Ibu ada 2 persamaan di ini, persamaan harmonik di sistem kontinu. Ya, persamaan harmonik untuk masing-masing massa gerakan displacement-nya, kemudian persamaan harmonik untuk talinya. Ya, untuk talinya. Nah, ini rodok kalau misalnya belum paham di 2 DOF dan 3 DOF, ya masuknya di sini susah. Ya, masuknya di sini susah. Nah, di frekuensi untuk talinya, ya, itu nanti tergantung dari boundary condition-nya ini. Ya. Di X1, X ada 0, dan di sini ada X untuk L. Ya, ini boundary condition. Di X 0, ya, nanti W-nya dia 0. Ya, di X sama dengan L, nanti W-nya adalah 0. Ya, jadi dia di boundary di situ. Ya.
Kalau yang gerakan harmoni kemarin kita sudah belajar, ya, nanti terhadap T bagaimana, ya, maka nanti ada WT0, ya, kemudian ada WT berapa ya? Bentar. Ya, baik. Ya, jadi nanti ada dua fungsi, yaitu fungsi X, ya, di mana yang kiri nanti ditumpu di X0, nanti W-nya berapa, di XL W-nya berapa. Kemudian ada fungsi T, nanti W-nya berapa di T0, ya, seperti kemarin kita punya X0 dan X.0, ya. Ini juga gitu, nanti W0, ya, dan W.0. Ya, itu adalah untuk yang sistem kontinu di tali. Nanti kita akan belajar yang di tali, ya. Kemudian ada juga yang ini, yang tali itu adalah di kabel atau getaran transversal, ya, untuk kabel dan tali. Kemudian ada getaran longitudinal. Longitudinal itu ini Ibu tunjukkan yang longitudinal. Longitudinal itu kalau misalnya dia di poros, ya. Nah, getarannya itu bagaimana kalau misalnya demikian, ya. Gaya kita berikan di sebelah kiri, ya. Kemudian bagaimana dia menggelembungnya, berjalannya getaran itu, ya. Kita tidak bisa diskrit, ya, karena memang ini getarannya berjalan seperti tali tadi, ya, getarannya itu berjalan, ya, sehingga disebut dengan sistem kontinu, ya, sistem kontinu, ya, dia berjalan getaran kayak ular, ya, kayak ular gitu. Kalau misalnya dia bergerak itu menggelembung, kemudian ini, ya, ya, apa ya, ya, kalau misalnya pipa, ya, pipa itu ada
impact gitu ya, maka dia nanti getarannya akan berjalan. Ya, berjalan sesuai dengan sumbu aksialnya. Ya, itu yang disebut dengan longitudinal vibration ya. Ya, setelah itu ada torsional dan ada lateral. Ya, ada 4 itu yang nanti kita bahas di sini. Ya, kemudian satu lagi membran sebenarnya penting ini, tapi Ibu tidak pernah mengajarkan karena di sini rasanya sudah cukup ya untuk yang transversal, longitudinal, kemudian lateral. Ya, untuk membran silahkan Anda belajar sendiri. Ya, baik, kita mulai untuk yang sistem kontinu. Ya, yang transversal. Mungkin ada pertanyaan? Ya, memang GSM ini matematikanya ini ya banyak ya, kita pelajari sedikit-sedikit aja ya. Nah, yang penting konsepnya Anda bisa masuk di sini ya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Masih belum Bu, untuk saat ini. Ya, yang Ibu sampaikan tadi jelas ya? Iya Bu, cukup jelas Bu. Kadang Ibu bingung, Anda ditanya Ibu, diam aja, ya, ditanya jelas, diam aja, ada pertanyaan, diam saja, tapi kalau dikasih soal, Anda bingung, kan begitu ya? Ya, nggak usah malu, ya, silakan tanya Ibu. Kalau bisa menjawab, Ibu jawab. Kalau belum ada jawaban, Ibu nanti tak cari jawabannya. Ya, baik. Ya, sekarang Ibu jelaskan yang ini. Ya, kira-kira misalnya kita punya tower, ya, yang paling gampang itu kita punya tower gitu ya. Kita ikat dia, ada talinya demikian. Ya, di sini adalah untuk X sama dengan 0, ya, panjang daripada towernya itu adalah L. Ya, kemudian untuk talinya sendiri kita gantungkan ini di ujung-ujungnya. Ya, karena kabel ini kita yang dianalisa adalah kabelnya. Ya, untuk towernya belum. Ya, towernya itu sekitar minggu ke ini 9 ya, 9, 10. Ya, sekitar 2-3 minggu lagi ya untuk yang ini, yang tower. Kita nanti akan menganalisa untuk truss-nya dan beam-nya. Ya. Ya, baik, untuk kabelnya ya, di sini dia akan punya rho. Kemudian punya D. Ya, kemudian punya E ya. Elastisitas modulusnya ya. Nah, ini karena ada rho, D dan E, maka si kabelnya ini dia pasti punya massa. Ya, punya massa. Massa itu tergantung dari diameter ya. Kemudian tergantung dari volume ya. Nanti kita punya massa. Kemudian kalau
K ini nanti tergantung sama E-nya. Ya, kemudian geometrinya bagaimana. Ya. Nah, ini kemudian ya kita analisa kalau misalnya ada eksitasi berupa angin. Ya. Nah, angin itu nanti akan diarahkan ya, karena kita analisanya hanya bidang ini aja, ya, bidang satu bidang, ya, maka gaya dari angin ini, ya, kita anggap dia bergeraknya demikian, ya, yang bergeraknya ke sana kita abaikan, ya. Ya, dari arah angin ke sana misalnya, ya, kita proyeksikan ke arah X dan Y-nya. Ya, yang berpengaruh misalnya itu adalah arah yang ke atas. Ya, ini saya hapus yang ini. Nah, nanti kalau misalnya arah angin kan nggak ke atas saja, dia tidak beraturan, ya. Misalnya kita analisa di sini, yang kita analisa hanya gerakan ke arah W-nya, ya, ke arah W ini, arah W ini, ya. Maka arahnya adalah yang ke atas. Ya, baik. Ya, sekarang kita bahwa F itu adalah fungsi X dan T. Ya. Fungsi X itu adalah fungsi daripada terhadap sumbu X-nya. Ya, X-nya adalah X0 adalah di sini dan ke sana adalah, ya. Ft, ya, Ft adalah dia bervariasi. Berarti gaya itu nanti bisa berupa harmonik, ya. Kita kemarin belajarnya adalah yang harmonik. Berarti Ft itu dia nanti bisa sinusoidal, ya, sinusoidal. F0 sinusoidal. Ya, ya, yang berpengaruh di sini adalah gaya F. Ya. Nah, sekarang kita ambil segmen yang kecil yaitu AB ini. Ya, AB. Kalau misalnya dari segmen yang kecil itu adalah kita gambarkan di gambar B, ya, maka segmen ini adalah panjangnya ds. Ya, untuk proyeksinya adalah dx. Ya, di sumbu X-nya berarti itu adalah dx. Ya, kalau ada gaya F berarti ada gaya tegangan P. Ya, terhadap segmennya, karena ada segmennya maka di titik B berarti dia nanti karena ini dia menyudut, ya, punya theta, ya, punya theta, ya, saat dia ke atas ini punya theta, maka di sini ada PDP dan theta d theta. Ya, untuk arah proyeksinya juga ada X dan X dx. Ya, untuk segmennya. Ya. Baik, karena ini ada gaya, sudah ada gaya-gayanya, ya. Sekarang kita uraikan, ya, dengan persamaan Newton. Ya. Nah, yang kita cari adalah gerakan ke atas ke bawah, ya, gelombangnya kan nanti dia bergeraknya ke atas ke bawah, berarti dalam V. Ya. Nah, ini yang harus Anda buat dalam persamaan gerak hukum Newton, ya, bahwa sigma F sama dengan M kali A. Ya, sigma F sama dengan M kali V double.
ya, D double dot. Nah, kalau misalnya sudah demikian, ya, tadi gayanya itu berarti getaran positifnya ke atas, ya, berarti ada F ini, kemudian ada P dikurangi P ke bawah, ditambah P ke atas, PdP, ya, P plus dP dikurangi P ke bawah, ya, nanti sama dengan M dW per dW kuadrat per dt kuadrat, ya. Nah, baik, kita ke halaman sebelumnya, ya, karena sudah ada persamaan-persamaannya. Ya, ini adalah persamaan untuk hukum Newton kedua. Nah, ini tadi adalah gaya yang P dP sin theta d theta. Ya. Ini tadi ada F. Ya, kemudian ada P dP. Ya, kemudian di sini ada theta plus d theta. Ya, yang di sini ada P. Ya, berarti ini kali sin theta plus d theta ditambah dengan FD. Ya, ini adalah FD X, kemudian minus P sin theta. Ya, ini berarti ke sini. Sama dengan rho dx del kuadrat W del T kuadrat. Ya. Kenapa rho dx? Ya, Anda lihat di sini, ya, rho itu adalah masa perpanjang. Ya, dia sudah dalam perpanjang. Ya. M itu kan sebenarnya apa? M rho itu sama dengan M per V, ya. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. V-nya itu adalah diameter kali V-nya apa? V-nya apa? dx per d, oh ya, V itu L ya. Untuk V-nya sendiri itu adalah X kali L, ya. L-nya itu adalah dx. Ya, di sini bisa dilihat bahwa rho itu adalah masa per unit panjang, sehingga di sini rho kali dx. Ya, rho dx. Ya, berikutnya, ya, untuk urusan matematik ini DP udah ini ditentukan, ini ditentukan, maka kita bisa ke persamaan berikutnya. Sebentar, apa lagi ya? Ya, ini nanti Anda coba di ini dP itu adalah del P, del X, dx, kemudian sin theta yang kecil sekali berarti dia adalah tangen theta, ya, kemudian sin theta plus d theta, ya, karena theta-nya kecil sekali maka kita punya persamaan yang ini. Ya, kemudian ya kita masukkan nanti yang tadi itu, ya, sehingga kita punya bentukan seperti ini, ya.
del per del X, P del W, fungsi XT del X ditambah dengan ini ya. Jadi yang di depan ini, P dan P sin ini dijadikan satu ya, menjadi ini, kemudian ini adalah F, kemudian W double dot itu dalam bentuk del kuadrat W per del T kuadrat ya. Ya, baik. Ya, ini adalah penyederhanaan ya, sehingga kita punya ini karena uniform ya, bahwa kabelnya uniform berarti rho X ini adalah uniform ya, kemudian tensionnya itu juga konstan ya, kita bisa menyederhanakan seperti ini. Nah, kalau kita ingin mendapatkan frekuensi natural, berarti gaya luarnya itu sama dengan 0. Berarti ini gaya anginnya sama dengan 0. Kita ingin mencari frekuensi natural, ya. Berarti kita analisa untuk persamaan fundamentalnya. Jadi ke arah free vibration, ya. Berarti ini 0. Ya, yang ada tinggal P dengan rho. Ya, kemudian dari sini kita punya persamaan 8.7 dan 8.8. Ya. Coba dilihat yang sebelah kiri, ya, itu adalah del W terhadap del X. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah del W terhadap del T. Ya, del X itu adalah posisi. Ya, posisi. Kalau del T itu adalah waktu. Ya, kemudian untuk C kuadratnya adalah P per rho. Ya, P per rho. Ya, ini adalah penyederhanaan agar kita bisa menganalisa. Ya, baik. Bentuk terakhir adalah 8.8. Nanti kita cari bagaimana responnya. Ya, jadi di sini ada del W terhadap X dan del W terhadap T. Itu yang Ibu sebutkan tadi, bahwa ada boundary condition dan ada initial condition. Ya, boundary condition berarti ada X sama dengan 0 sampai L. Kemudian untuk T ya ada T0 sampai T tertentu. Ya, T tak terhingga. Ya. Nah, ini yang disebut dengan karakteristik daripada wave-nya. Ya, persamaan wave-nya. Ya, C sama dengan P per rho ya, akar P per rho. Ya. Baik. Ini adalah persamaan untuk wave-nya. Maksudnya, ya, kalau kita punya gelombang, ya, ada tali. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, bagaimana persamaannya? P per rho akar ya. Bagaimana persamaan? Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Ya. Baik, kita masuk ke initial dan boundary condition. Initial condition itu seperti kita menganalisa single DOF, ya, bahwa ada W T0 adalah W0 dan W dot T0 adalah W dot 0.
Ya. Nah, di sini initial condition itu untuk X tertentu, ya, X tertentu. Berarti nanti kalau misalnya Anda analisa, Anda harus tentukan X-nya yang mana, ya, X-nya di mana, sehingga persamaan ini bisa berlaku di titik itu, ya, bisa berlaku di titik itu. Ya, kalau misalnya kita punya ini, ya, X-nya yang mana yang mau diamati, misalnya ini, berarti X-nya adalah X ini. X misalnya ini panjangnya ini adalah 5 meter, berarti ini 1 meter. Ya. Kondisi W0 dan W.0 itu hanya untuk X sama dengan 1 meter. Sehingga di sini adalah X-nya adalah konstan untuk titik tertentu. Ya, jadi nanti persamaan daripada masa yang ada di sini, di titik ini, itu berbeda dengan masa yang ada di sini. Ya, itu nanti tergantung daripada X-nya. Paham ya? Ya, jadi yang kita turunkan adalah persamaan untuk X tertentu. Nah, jadi silakan kalau mau bertanya. Ya. Kemudian jika boundary condition, ya, yaitu kabel itu jika dia di fix di ujung-ujungnya, ya, bahwa X sama dengan 0, ya, berarti W itu sepanjang waktu nanti akan 0, ya. Jadi W-nya, ya, di ujung sini dia akan 0, ya. W-nya itu sepanjang waktu dia adalah 0. Ya, itu adalah W untuk X0 sama dengan 0 untuk W sepanjang waktu, mulai dari 0 sampai ini. Ya. Kalau di sini juga diikat, berarti X sama dengan L-nya dia juga 0. Ya. Tapi ada beberapa kasus, ya, kalau misalnya antara X0 dan X sama dengan L, dia tidak diikat, tidak diboundary, tapi dia seperti ini. Ya, dia ada slot. Ya, dia bisa bergerak, berarti dia nanti punya persamaan bahwa P kali dW per dx sama dengan 0. Ya. Ya, bisa juga, ya, satunya diikat tapi satunya dia ada pegasnya. Ya, ada kasus yang demikian, berarti P dW per dx-nya itu adalah minus K kali W. Ya, berarti di sini nanti ada gaya karena pegas. Ya, P dW per dx, ya, itu ada gaya dari pegas. Nah, baik, itu adalah untuk initial condition dan boundary condition. Ya, kita sudah ketemu initial condition dan boundary condition. Baik, kita ingin mencari free vibration untuk kabelnya. Ada pertanyaan?
Nggak ada? Anda paham? Anda semuanya di depan laptop? Iya Bu, sejauh ini Iya, Bu. masih paham Bu. Iya, Bu. Bingung Ibu ini. Gimana ngeceknya Anda paham? Anda di depan laptop itu kan sekarang kan tidak bisa memantau ya. Jadi ya maklum kalau misalnya ya sekali-kali Ibu tanya apakah Anda di depan laptop atau enggak ya. Di depan laptop pun belum tentu Anda mencatat atau Anda mengikuti ya. Ya, kadang ya terus terang kalau ada diskusi dari beberapa bapak dosen juga mengeluhkan demikian. Anda sambil baringan padahal kalau dosen ngajar itu selalu serius. Ya, selalu serius dan 1 hari sebelumnya sudah membaca materi. Ya, kayak Ibu kan 1 hari sebelumnya itu sudah disiapkan materinya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya untuk solusinya daripada getaran yang ada di kabel ini karena kita mempunyai 2 fungsi ya, berarti nanti ada W terhadap X dan ada W terhadap T. Ya, kita misalkan seperti ini bahwa ada W terhadap X dan ada T terhadap T. Ya, ini gelombang juga ya, ini ada 2 gelombang, ada W terhadap X dan ada T terhadap T-nya. Ya, ini gelombang untuk waktunya, ini adalah gelombang untuk posisinya. Ya. Kemudian kalau misalnya kita substitusikan yang 8.15 ini ke persamaan 88 yang tadi D kuadrat ya, D kuadrat dW dx kuadrat sama dengan dW per dt itu ya, kita masukkan ini, kita turunkan 2 kali ya terhadap X dan terhadap T, maka kita akan punya persamaan ini 8.16 ya, 8.16. Ya, baik. Yang 8.8 itu yang bagaimana? Ya, yang 8.8 itu yang di atas tadi. Ya, ini D kuadrat del kuadrat W per del X kuadrat sama dengan del kuadrat W terhadap del T kuadrat. Ya. Kemudian kita masukkan yang ini. Ya, yang ini. Ya, kalau kita turunkan del kuadrat W per del X kuadrat dan del kuadrat W per del T kuadrat. Ya, satunya ini adalah W, notasinya W terhadap X, kemudian T terhadap X. Ya. Nanti ini bisa Anda ganti dengan ini, ya.
Kemudian del W kuadrat, del kuadrat W, del X kuadrat, Anda ini ya. Nah, dimasukkan di situ. Ya, kita punya persamaan seperti itu. Ya, sehingga kita asumsikan misalnya itu sama dengan A, ya. Ya, baik, di situ nanti kita selesaikan secara parsial, ya, bahwa ini sama dengan A, kita selesaikan, kemudian ini sama dengan A, kita selesaikan, ya. Ini adalah untuk mempermudah, ya. A itu untuk mempermudah persamaan, ada konstanta tertentu, ya. Ya. Ya, kita selesaikan, ya. Selesaikan dengan ini tadi D kuadrat D del kuadrat W del X kuadrat sama dengan A. Oke, seperti W. W-nya besar ya. Ya. Nah, kemudian kita buat ke persamaan seperti ini. Ya. Ini kita pindahkan ke kanan ya. Del kuadrat W per del X kuadrat sama dengan A W per C kuadrat. Ya, kita jadikan satu ya. Del kuadrat W per del X kuadrat minus A per C kuadrat kali W sama dengan 0. Ya, kita anggap bahwa A per C minus itu adalah omega. A-nya ya. Ya, kita anggap bahwa untuk minus A, ya, minus A di sini, ya, minus A itu adalah omega kuadrat, sehingga bentukannya adalah del kuadrat W besar del X kuadrat, ya, plus omega kuadrat per C kuadrat kali W sama dengan 0. Ya, kita bisa sederhanakan ini del X ya. Kalau kita turunkan terhadap X berarti nanti W-nya itu adalah apa ini? Double aksen. Ya, kalau W dalam ini D kuadrat W per DX kuadrat itu adalah W double aksen. Ya, tapi kalau D kuadrat W terhadap DT kuadrat itu adalah double dot. Ya, ini adalah sudah persetujuan. Ya, terhadap T itu adalah double dot, terhadap X itu adalah aksen. Ya, sehingga di sini DW ini adalah double aksen ditambah dengan omega per C kuadrat W sama dengan 0. Ya, sehingga ya kan kita mencari persamaan untuk responnya. Ya, bahwa Wx itu
kita anggap sebagai harmonik, ya. Harmonik adalah A cos, ya, A cos omega X per gini. Ya, omega C kali X ditambah dengan B sin, ya, omega per C, ya, kali X. Ya. Nah, ini coba Anda kembali lagi ke persamaan harmonik, ya, persamaan harmonik yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau kita menganalisa single DOF untuk harmonik, XT, ya, sama dengan A cos omega T plus B sin omega T, ya. Respon daripada ini itu kalau kita punya persamaan M X double dot plus KX sama dengan 0, ya, atau X double dot plus omega kuadrat X sama dengan 0, ya. Ini sama bentuknya seperti yang kita kerjakan di sini, ya. Ini sama, ya, bentuknya dalam W aksen, double aksen ditambah omega per C kuadrat kali W sama dengan 0, ya. Dan ini bentuknya adalah harmonik sehingga responnya adalah seperti ini, XT sama dengan A cos omega T, ya, B sinus. Demikian juga responnya untuk X, X-nya adalah W terhadap X sama dengan A cos omega per C, karena di sini adalah omega per C kali X plus B sinus omega per C kali X, ya. Kan kok tidak T? Tidak, karena dia dalam fungsi X. Kalau di sini kan fungsinya adalah T, ya. Ya, ini adalah untuk W terhadap X-nya, ya, terhadap X-nya. Sampai di sini jelas? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Kenapa min A sama dengan omega W kuadrat itu? Ya, itu hanya untuk memudahkan, ya. Ya, A itu adalah suatu konstanta, ya, yang mana nanti agar bisa diturunkan ke persamaan ini, ya. Nanti A itu bisa dianggap sebagai 1 atau 2 atau berapa, ya. Ya, hanya untuk agak membentuk persamaan W dalam harmonik, ya. Misalkan, ya. Oh ya, baik, terima kasih Bu. Ya. Ya, apakah tidak plus A saja, ya? Karena kalau plus A, A-nya itu nanti tetap minus, ya. Ya, persamaan yang di sini yang akan dikerjakan itu nanti masih minus, ya. Di sini nanti masih minus kalau misalnya A-nya itu tidak menggunakan minus. Ya, kita untuk mempermudah membuat bentuk harmoniknya. Oh, ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, sedangkan untuk yang TT, ya, T terhadap T, ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya single DOF, ya. Ini hanya untuk penamaannya saja, yaitu T terhadap T, ya. C cos omega T plus D sinus omega T. Jadi jangan bingung, ini ada A, B, C, D, kemudian ada W, kemudian T.
Ya, kalau yang ini adalah harmonik ya untuk seperti single DOF yang kita pelajari sebelumnya ya. Ini untuk displacement-nya ya, gerakannya ya. Kalau yang ini adalah untuk posisinya ya. Kalau yang ini gerakannya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini saya hapus. Ya, ini sekarang kita tentukan dulu boundary condition ya dari x-nya. Ya, x sama dengan 0 dan x sama dengan L. Ya, kalau misalnya dua-duanya di fix berarti sama dengan 0. Di B0 sepanjang waktu dia 0, B untuk X sama dengan L sepanjang waktu dia 0. Ya. Ya, tadi sudah ada persamaan yang ini. Ya, kita tentukan bahwa salah satu harus 0 ya. A-nya 0 ya. Agar kita bisa mencari untuk nilai B-nya ya. Ya, ini untuk penyelesaian non-trivial bahwa sinus omega L per C sama dengan 0. Ya, kita nanti akan ya ini kan B ya. B-nya tidak boleh 0. Ya, kalau B-nya 0 ini semuanya sama dengan 0. Ya, ini B-nya harus sesuatu sehingga sin ini sama dengan 0. Ya. Sin sama dengan 0. Ya, ini untuk mencari karakteristik ya dari gelombangnya, gelombang talinya. Ya. Nah ini ada omega n L per C, ya ini n P, ya, kemudian kita cari omega n-nya. Ya. Ya, N-nya itu adalah 1, 2, 3. Ini N ini adalah frekuensi pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Untuk persamaan T-nya itu sudah kita ketemu. Ya. Kemudian untuk persamaan untuk posisinya adalah sinus N Px per L. Ya, nanti bisa dibaca di sini. Ya, ini kalau misalnya N-nya 1, ya, nanti gelombangnya seperti ini. Kalau N-nya 2, nanti bentuk gelombangnya seperti ini. Kalau 3, ini adalah seperti ini. Ya. Ini adalah untuk omega 1. Omega 2 dan omega 3. Omega 3. Ya. Jadi tadi yang W-nya WXT di sini. Ya, maka ini adalah L-nya misalnya L per 2. Ya, kalau Anda memilih omega 2, nanti W-nya itu adalah 0. Ya. Kemudian kalau omega 3 yang Anda masukkan, berarti nanti W-nya adalah di sini. Ya, jadi ini omega 1, omega 2, dan omega 3 itu akan menentukan daripada gelombangnya ini. Ya, gelombang dari talinya. Ya, gelombang dari talinya. Jadi kalau misalnya yang tadi persamaan di sini, ya, ada perintah bahwa ya, ada perintah
Ya, misalnya Anda diminta mencari Vn xt, ya. Misalnya di X sama dengan L per 3, ya, pada W1, berarti pada omega 1, ya, W1 ini. Ya. W di 1, ya, kemudian X-nya adalah L per 3, kemudian T-nya 5 detik. Ya, berarti yang nanti Anda cari adalah perpindahan di frekuensi natural 1 berarti nanti gelombangnya gini, talinya hanya membentuk ini. Ya, kemudian X-nya adalah L per 3, berarti dia posisinya di sini. Ya, ini adalah W omega 1. Ya, ini adalah omega 1, kemudian L per 3, ya, kemudian dia posisinya adalah W saat T sama dengan 5 detik. Ya, nanti kalau omeganya 2, Anda beda lagi. Ya, berarti yang Anda cari ya, W-nya sudah berbeda. Ya, W itu adalah ini. Ini adalah W. Ya, ini di menteri. Ya, jelas ya. Jadi dengan persamaan 829, ya, C-nya, ya, C-nya itu adalah tadi C sama dengan P per rho, ya, di akar. Ya, N-nya bisa dicari, N-nya diminta, ya, N2 misalnya, ya. Kemudian dari boundary condition, ya, X-nya nanti bisa ketahuan dari initial condition, ya, Cn dan Dn bisa tahu. Ya, T-nya bisa masuk ke situ. Ya, yang penting adalah paham. Ya, paham bahwa apa yang dimasukkan ke persamaan. Ya, Cn dan Dn tahu dari mana? Ya, baik. Nanti coba dibaca-baca lagi ya. Dibaca lagi. Ya, Cn dan Dn itu dapatnya dari mana? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, di sini ada contoh soal. Ya, kita nanti masuk ke longitudinal. Ya, longitudinal ya tidak beda dengan yang transversal tadi. Ya, tapi kalau longitudinal arahnya yang berbeda. Kalau transversal tadi dia ke atas ke bawah, tapi kalau yang longitudinal dia searah dengan sumbu. Ya, sehingga
persamaan segmennya seperti ini, ya. Ada tegangan atau apa dia menyebutnya ya? Gaya ya. Kalau tali tadi kan tegangan ya, ini gaya. Gaya P, kemudian ada P plus dP, ya. Kemudian di sini ada dx, ya. Di ujungnya ini ada U dan di sini gerakannya adalah du plus du, ya. Untuk posisi yang seperti ini, ya, segmen ini, maka kita punya persamaan ini, ya, gaya, karena gaya sigma F sama dengan M kali A, ya. F-nya itu adalah yang positif arah gerakannya ke kanan, berarti P dP. Ya, ditambah dengan F dx, ya, kalau ada gaya, eksitasinya minus P, ya, sama dengan rho A dx del U kuadrat, del kuadrat U dibagi dengan del T kuadrat, ya, ini adalah A, kemudian ini adalah massa, ya, rho A dx, ya, rho-nya adalah massa terpanjang, ya, jadi masih dikalikan dengan luasan, ya. Nah, dengan seperti yang tali tadi, ya, maka Anda akan mendapatkan persamaan seperti ini, ya. Kemudian kalau kita mau menganalisa free vibrasinya, berarti F xt itu sama dengan 0. Ya, kemudian kita punya persamaan del kuadrat U del X kuadrat, ya, del kuadrat U terhadap del T kuadrat, ya. D-nya itu adalah akar E per rho, ya. Persamaannya hampir sama analisanya, ya, ada UX dan TT, ya. Ini adalah harmonik terhadap sumbu X, kemudian ini adalah harmonik terhadap waktunya. Ya, waktunya tetap dalam C cos omega T, untuk X-nya, ya, itu adalah ini. Ya. Nah, A dan B itu tergantung dari boundary condition. Ya, boundary condition, kalau boundary condition itu tergantung dari apakah dia di fix free, kemudian free fix ini, ya. Ya, nanti akan dimasukkan ke persamaan 8.51. Ya, itu untuk yang longitudinal. Kalau misalnya transversal Anda sudah paham, untuk memahami longitudinal itu tidak susah, ya, karena persamaannya sama. Ini ada contoh soal juga. Ya. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang transversal, apakah ada figur seperti figur yang 8.7 untuk yang common boundary condition-nya? Gimana? Untuk yang transversal, apakah ada tabel seperti figur 8.7? Oh, ada tabel seperti figur yang ini ya? Iya, yang ini, Amin. Mohon maaf Bu, share screen-nya belum ada. Oh iya, maaf. Seperti ini?
Iya Bu, tapi untuk transversal. Untuk transversal, enggak ada. Ya, enggak ada kalau transversal. Baik Bu, terima kasih. Ya, ya transversal. Oh iya ya, kok enggak ada ya? Karena lebih bervariatif ya untuk transversal. Ada yang dipakai slot ya. Kemudian ada yang dipegas, ada yang free. Ya, kalau free kan berarti dia gelombangnya 1, nggak bisa dia gelombang. Bisa dikasih diasumsikan ya. Ya, ada yang free misalnya nggak ada ini ya. Nggak ada ini berarti di sini dia hanya ada perpindahan aja. Ada gayanya ya. Nggak ada ini, nggak ada tabelnya ya. Baik, ada yang lain? Ya, kalau memang tidak ada, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya untuk sistem kontinu. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ya, kita ketemu di remedi quiz. Ya, hari Kamis jam 19.30 ya, 9.30. Kemudian untuk remedi UTS adalah hari Sabtu. Sabtu ini ya. Sabtu ini. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri untuk hari ini. Ya, silakan belajar kembali untuk yang 2 DOF dan 3 DOF. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih. Ya,